Gambar atau figur yang disajikan pada sebuah karya ilmiah itu mempengaruhi kualitas dari sebuah karya ilmiah. Maka kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat diagram alir atau gambar agar setting gambar itu bisa sesuai. Ya, di sini khususnya adalah diagram alir agar lebih bisa jelas ketika di zoom. Ya, di sini saya memberikan beberapa contoh paper. Ya, di sini kita lihat ini adalah sebuah hierarki berbentuk tree. Ini ketika kita zoom fit seperti ini, gambarnya cukup kurang jelas, agak ngeblur, berbeda dengan paper yang ini. Ya, ini ketika di zoom bisa lebih jelas. Lalu ada lagi contoh paper lagi. Ini juga cukup jelas zoomnya. Ada lagi paper yang sangat tidak jelas, di sini sangat ngeblur. Ya, di sini kita lihat, jadi ini adalah sebuah gambar yang di print screen. Ya, di print screen lalu dimasukkan ke sebuah karya ilmiah. Sedangkan ini tidak, ini bukan gambar. Ya, tapi ini shape yang dibentuk di dalam sebuah karya ilmiah. Begitu pula dengan ini. Ketika ini nah ini adalah shape. Ya, shape yang sudah ada teksnya. Ini gambar, ya, karena ini di blok tidak bisa. Ya, ini contohnya. Lalu ini juga ini shape. Nah, ketika kita menggunakan shape pada MS Word, gambar itu tidak akan pecah ketika di zoom. Berbeda dengan kita print screen, ya, lalu kita masukkan pada sebuah karya ilmiah. Nah, di sini saya akan memberikan contoh caranya bagaimana. Pertama kali, ya, kebanyakan entah mahasiswa atau mungkin peneliti yang kesusahan menggunakan Microsoft Word itu seringnya membuat gambar, khususnya diagram alir. Itu caranya pada sebuah dokumen yang kosong seperti ini, lalu insert, ya, shape. Ya, di sini dia akan mulai misalnya dengan di sini membuat start. Dia langsung add text, misalnya mulai. Ya, mulai seperti ini. Jangan lupa di sini perlu di setting paragrafnya, lebih baik digunakan single, lalu oke. Ya, terus selanjutnya di sini dia akan membuat satu proses lagi, ya. Ya, ini diisi dulu ya. Add text dulu. Langkah pertama. Lalu di sini di set paragraf lagi. Nah, single. Nah, biar lebih cepat, ini bisa di copy, paste, taruh di sini. Nah, banyak sekali. Nanti ini kalau kita sudah tambahkan lagi tanda panah, misalnya seperti ini ya, tanda panah bisa boleh seperti ini atau mungkin menggunakan panah. Lebih baik sih menggunakan panah nanti karena bisa di group. Nah, ini seperti ini. Nah, ini biasanya akan kesulitan untuk membuat lurus. Nah, ini membuat lurusnya akan kesulitan. Ini lebih baik kita pertebal dulu. Shape outline. Lalu weight-nya kita bikin. Nah, seperti ini. Kita akan meluruskan panah ini akan kesulitan. Nah, caranya gimana? Lebih baik kita gabungkan. Select, kita tekan. Lalu kita grouping. Nah, kalau sudah di grup ini akan lebih mudah ya. Ini akan muncul titik-titiknya. Nah, kalau sudah warna hijau seperti ini dia akan ngikut. Nah, ini bisa kita ubah dengan panah ya, keyboard pada keyboard. Nah, seperti ini. Maka dia akan lurus. Nah, biasanya kalau sudah jadi gambar seperti ini, ya, ada juga yang suka melakukan print screen. Ya, print screen boleh bisa pakai tombol yang ada di keyboard print screen atau mungkin pakai snipping tool seperti ini. Ya, pakai snipping tool.
Seperti ini, lalu dia masukkan ke dalam sebuah makalah. Ini di copy, kita masukkan pada dokumen lain. Nah, seperti ini. Ini akan menjadi sebuah image. Ketika menjadi sebuah image, ini nanti ketika di zoom, nah dia akan pecah. Apalagi di sini nanti kalau ini ada tulisan dalam bentuk bahasa Indonesia, ini biasanya akan ada muncul garis merahnya seperti ini. Ya, ini punya banyak kekurangan. Lah terus gimana? Ya, tadi di sini saya punya tahapan seperti ini, kita bisa masukkan pada sebuah karya ilmiah. Misalnya di sini saya punya, ya ini mungkin gambarnya saya ganti aja dulu, saya kasih di sini. Nah, ketika saya buat seperti ini, ya masukkan ke dalam paper ini, posisi gambar ternyata tidak bisa ini ya, tulisan figur ini di belakangnya. Nah, biar tulisan figur itu bisa di bawahnya gimana? Jangan lupa ini di set formatnya. Ini diklik grupnya, lalu pilih format, wrap text, inline with text. Ketika ini sudah inline with text, kita bisa setting paragrafnya rata tengah. Tapi kalau saya kembalikan lagi, kalau seperti ini tidak bisa disetting paragraf. Tidak bisa disetting paragraf. Ini disable. Ya, tapi kalau kita sudah setting inline with text, ya, ini sudah inline with text, posisi ini adalah inline with text. Ya, nah ini akan muncul, nah setting paragrafnya. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, hal ini, cara-cara ini bisa juga digunakan selain dalam penulisan karya ilmiah, ini juga bisa digunakan pada penulisan laporan skripsi, laporan kerja praktek, dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu tips dan trik untuk pembuatan diagram pada sebuah laporan atau karya ilmiah. Terima kasih.